Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakarin wa untha wa ja'alana syu'uban wa qabaila mukhtalifata alwanina wa alsinatina linata'arafu wa nata'awanu bil khairi wal hikmah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Segenap Dewan Hakim yang mulia dan hadirin para pemirsa yang setia. Sepenggal lagu ciptaan Raden Soeharjo dengan judul asli Dari Barat Sampai ke Timur. Kemudian diubah oleh Presiden Soekarno pada 6 Mei 1963 menjadi Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi, keberagaman ini menjadikan Indonesia unik dan menarik. Sementara di sisi lain, keberagaman ini bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku, maupun agama. Dan pada gilirannya meruntuhkan falsafah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Hadirin sekalian, bahkan dengan adanya keberagaman ini bisa menjadi target dari pihak-pihak yang tidak ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Dengan memicu sumber-sumber konflik, terutama konflik antar agama dan suku yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa keberagaman bukanlah kelemahan, tetapi Merupakan kekuatan dan potensi utama untuk dapat menjaga persatuan bangsa. Maka harus terus dipelihara agar Indonesia tetap utuh dan kuat menghadapi berbagai tantangan. Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, Indonesia yang di dalamnya terdapat begitu banyak suku, bahasa, dan belasan ribu pulau terlahir beragam. Jadikan keberagaman yang ada sebagai sebuah kekuatan yang terhimpun dalam persatuan bangsa untuk bersaing dan berkompetisi dengan negara lainnya. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, maka tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul harmoni dalam keberagaman. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang kami muliakan. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur, dan Wahbah Zuhaili, pakar tafsir dari Syria, dalam kitab tafsirnya Al-Munir menuliskan bahwa asbabun nuzul ayat tersebut pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah. Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan melantunkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sebagian penduduk Mekah yang tidak tahu bahwa Bilal bin Rabah bisa menunaikan tugas menyerukan azan terkaget-kaget. Ada yang berkata, Budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah? dalam riwayat lain di kitab Tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa pemuka Quraisy Al-Haris bin Hisham mengejek dengan mengatakan, Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk melantunkan azan? Yang lain berkata, jika Allah membencinya,
tentu akan mencegahnya. Lalu Allah turunkan ayat 13 surah Al-Hujurat tadi. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin rahimakumullah. Pakar tafsir Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menuliskan bahwa tidak patut seseorang berbangga, merasa lebih tinggi, lebih mulia dari orang lain. Karena pada dasarnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dewan Hakim yang mulia, hadirin para pendengar yang setia. Seseorang yang bangga dengan keturunannya, bangga dengan sukunya, bangga dengan status sosialnya, serta bangga dengan warna kulitnya. Ini merupakan bentuk sikap jahiliyah yang telah dihapus oleh Islam sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, nomor hadis 3193, pada saat Rasulullah menyampaikan khutbah dalam peristiwa Fathu Makkah. Ya ayuhan nas, innallaha qad adhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi'abaiha. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kebanggaan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang dari kalian. Dewan Hakim yang mulia, hadirin rahimakumullah. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimana pandangan Islam terkait dengan keberagaman? Seperti yang terjadi di negara tercinta kita ini, agar keberagaman yang ada bukanlah merupakan suatu kelemahan, melainkan keberagaman adalah kekuatan. Sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Muntahanah ayat 8 merupakan landasan untuk jawaban yang dimaksud. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin jamaah rahimakumullah. Pakar tafsir Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwa Islam adalah agama damai dan agama cinta yang menaungi seluruh alam, yang naungannya penuh dengan kedamaian dan cinta. Seluruh manusia dihimpun di bawah panji ilahi. Kedudukan sebagai saudara-saudara yang saling kenal, mengenal. Hadirin, kita ini anak-anak bangsa Indonesia telah mengikrarkan tumpah darah yang satu, Tanah air Indonesia. berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari kita bersatu. Pepatah Arab mengatakan al-ittihad asasun najah. Persatuan adalah kunci kesuksesan. Jangan ada yang saling menyalahkan Saling mencemooh. Saling memfitnah. dan saling menjelekan. Itu bukan budaya bangsa Indonesia yang penuh dengan nilai kesantunan dan kesopanan. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, keberagaman agama, bahasa, suku, bangsa, serta warna kulit merupakan sunnatullah dalam penciptaannya. Tidak boleh menjadi alat untuk berbangga diri dan merendahkan pihak lain. Kedua, keberagaman harus disikapi dengan toleransi dan menghargai sesama. Demikianlah syarahan yang sempat kami bawakan. Pergi jalan-jalan hanya berdua. Berdua dengan Anissa. Tahukah Anda ada salju di Papua? Tepatnya di Puncak Jaya Wijaya. Kamila ngefans dengan Desta. Ngefans juga dengan Bang Ahmad. Papua punya banyak tempat wisata. Salah satunya di Raja Ampat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.